Saya percaya ayat ini tidak asing buat kita, bukan? Nah, saudara, saya pernah membaca atau melihat satu kesaksian seorang ibu namanya Sandy, ya, berasal dari Taiwan. Dia hijrah ke Amerika. Sesungguhnya dia tidak suka hijrah ke Amerika. Dia tahu hidupnya tough, susah sekali, ya. Benar, saudara, singkat cerita, setelah dia menikah, dia punya anak. Dia sangat frustasi dengan anaknya, ya, yang ikut terlibat mafia, geng kejahatan. Sejak 12 tahun dia sudah keluar masuk penjara. Seluruh badannya, seluruh badannya itu tato gitu. Saudara bayangkan, seorang ibu memiliki seorang anak yang masa depannya suram. Ibunya menangisi, ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hanya mengandalkan kepercayaan dia, ya, yang tradisi Buddha begitu, ya, tapi tidak membawa satu perubahan. Nah, saudara, seperti orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang berdosa seperti ini, berapa banyak perbuatan yang harus dilakukan untuk menebus dosanya, atau dengan kata lain, kalau memang keselamatan itu bisa dilakukan, ya, melalui perbuatan baik. Perbuatan baik sebanyak apa sih yang bisa dilakukan? Menolong fakir miskin, menjadi penderma, atau mengunjungi yatim piatu. Perbuatan baik seperti apa, sebanyak apa, seberapa kontainer, begitu saudara, yang bisa mengimbangi perbuatan jahat dia. Sebagai geng, sebagai mafia, sebagai penjahat, begitu saudara. Biasanya orang-orang seperti ini kita memandang sebelah mata. Karena orang-orang ini tidak layak dan tidak mungkin untuk diselamatkan. Di samping yang lain, saudara, di satu sisi lain kita melihat ada orang yang merasa bahwa dia lebih layak. Ya, layaknya seperti orang Yahudi, ya, di ahli Taurat, para imam, mereka yang saleh, yang setiap minggu beribadah, ya, perpuluhan oke, doa puasa oke, memegang hari Sabat oke. Seolah-olah orang ini adalah orang yang paling dekat dengan surga. Kadang di dalam gereja kita juga begitu. Kalau kita memandang orang-orang seperti ini, kita memandang dengan sebelah mata. Tapi yang kita anggap seperti orang-orang Farisi, orang-orang para imam, kita berpikir inilah orang-orang yang suci, yang layak dipandang. Tapi bagi Tuhan, keduanya equal, sama. Sebagai orang berdosa. Nah, saudara, hari ini setelah kita belajar, ya, tentang apa yang dimaksudkan sola fide, ya, kami percaya cara pandang kita kepada seseorang akan berbeda. Kita tidak akan mengatakan bahwa aku lebih baik daripada orang itu, atau orang itu sangat jelek, sangat buruk, tidak pantas. Dan semuanya ini akan berubah cara pandang kita. Bukan hanya itu, saudara, kita akan berubah cara pandang dan juga cara kita melayani Tuhan. Cara bagaimana kita bersosialisasi. Cara bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita memahami yang dimaksudkan sola fide. Nah, hari ini, saudara, sebelum kita membahas Roma pasal 3:28 ini, kita akan melihat kenapa ada timbul sola fide ini, saudara. Ya, jadi sebetulnya ada dua tokoh saja yang saya ingin sebutkan. Sebelum Martin Luther, ya, sudah ada seorang tokoh yang namanya Agustinus. Ya, Agustinus menyanggah doktrin keselamatan adalah usaha manusia. Dia menyanggah siapa? Dia menyanggah seorang yang bernama Pelagius. Pelagius itu siapa? Pelagius adalah seorang tokoh pada zaman itu, ya. Dia mengatakan, dan dia punya doktrin itu sangat-sangat menyesatkan. Karena dia mengatakan bahwa manusia tidak punya dosa asal. Kalau tidak punya dosa asal berarti dia punya benih yang baik.
Berarti manusia itu mampu melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan itu. Dan dia menolak ajaran tentang adanya anugerah atau perlunya anugerah. Padahal Alkitab selalu menyatakan kita hidup oleh karena kasih karunia. Hei, kita ini diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Bukan karena usaha dan perbuatan kita. Di dalam Alkitab itu berulang-ulang bahwa kita itu hidup oleh karena kasih karunia. Tapi ini dibantah. Ya. Jadi Pelagius itu menekankan kemampuan manusia untuk taat hukum Allah tanpa anugerah. Wah, luar biasa ya. Tapi nyatanya tidak ada, saudara. Nyatanya tidak ada. Buktinya juga tidak ada. Siapakah di antara kita, di antara saudara ini hari ini, yang mengatakan bahwa saya mampu melakukan hukum Taurat atau melakukan perbuatan tanpa anugerah Tuhan? Atau apakah ada di antara saudara yang berani mengatakan hari ini saya diselamatkan itu karena kebaikan saya, karena kehebatan saya, bukan anugerah Tuhan? Saya percaya tidak ada orang yang berkata demikian, bukan? Bahkan kita akan mengatakan, tidaklah, semua itu anugerah Tuhan. Saya sadari, saya ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak layak, orang yang seperti Tato tadi. Kalau mau dihitung dosanya, tidak mungkin. Tapi kalau hari ini saya diselamatkan, sesungguhnya adalah anugerah. Nah, dalam konteks ini Agustinus sangat menekankan anugerah Allah. Ya, anugerah gratia Dei, ya, sebagai dasar keselamatan, ya, seperti yang ditulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan, ya, bukan usaha kita tapi pemberian Allah. Nah, bagi Agustinus pembenaran itu melalui usaha manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu adalah mustahil. Jadi membantah kembali, ya, merespon kembali akan ajaran Pelagius tadi, yang mengatakan bahwa manusia mampu tanpa anugerah Tuhan, ya, bisa mendapatkan usaha keselamatan. Tapi bagi Agustinus jelas mengatakan pembenaran melalui usaha manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu adalah tidak mungkin. Karena itu di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Semua orang. Tidak ada seorang pun tidak. Ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia sudah kehilangan standar kebenaran Allah. Manusia juga tidak memiliki standar kebenaran yang mutlak. Manusia juga tidak memiliki kasih yang sempurna seperti yang Allah inginkan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apapun yang dilakukan oleh manusia, perbuatan apapun juga tidak ada sesuatu pun yang memenuhi syarat di mata Allah. Itu sebabnya kita sudah total depravity, ya. Kita sudah jatuh sedemikian rupa, semua gambaran rupa kita itu rusak. Saudara pernah melihat foto yang rusak atau kertas yang disobek-sobek? Ya, walaupun sudah disatukan masih tetap ada retaknya, bukan? Itulah keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sudah tidak sempurna, ya. Nah, tokoh yang kedua adalah Martin Luther, saudara. Martin Luther bilang apa, saudara? Nah, di dalam rangka reformasi, Martin Luther juga menentang ajaran bahwa keselamatan didapat melalui iman plus perbuatan atau sakramen gereja. Nah, tentu saja ini bersinggungan dengan gereja-gereja Roma Katolik, ajaran-ajaran pada waktu itu. Ya, berabad-abad mungkin sudah sedemikian Tuhan pakai Martin Luther, ya, untuk menyanggah kebenaran itu. Mungkin sampai hari ini masih banyak orang yang suka dalam tanda petik ikut agama Katolik. Karena bau-bau doktrin ini masih ada, ya. Ini boleh, ini juga boleh.
Ikut Tuhan boleh plus tradisi Chinese juga boleh begitu. Kesannya begitu, sehingga banyak orang tetap bertahan begitu ya di dalam kepercayaan itu. Nah, Martin Luther mengatakan hanya karena iman kepada Yesus Kristus seseorang dinyatakan benar di hadapan Allah. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana saudara? Pelayanan Tuhan Yesus, apakah dia selalu berkhotbah di bait Allah, di bait suci? Bergaul dengan orang-orang Farisi yang dianggap orang-orang suci, orang-orang saleh? Tidaklah saudara. Tuhan Yesus itu keliling kemana-mana, desa dan kota, sampai tempat-tempat yang kumuh dan tempat-tempat yang terlarang. Satu hari dia ketemu dengan perempuan Samaria yang punya 5 suami. Itu tidak boleh lah saudara. Orang bisa ngambil kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ya, kalau zaman sekarang kan difoto, wah Tuhan Yesus begitu kan. Lalu disebarkan Tuhan Yesus bersama perempuan Samaria yang 5 suami. Wah disebarkan ya. Itu dianggap satu perbuatan asusila. Tapi Yesus sengaja ke situ. Dia suruh murid-muridnya pergi aja. Beli makanan, pergi shopping aja. Jangan ganggu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena murid-muridnya akan mengganggu Tuhan Yesus. Akan banyak kritikan. Akan banyak penolakan. Ya. Lalu dia mengatakan, Tuhan Yesus, apakah enggak tahu? Ini adalah perempuan yang tidak benar. Kenapa dekat dengan dia? Kenapa bergaul dengan dia? Kira-kira begitu saudara. Tuhan Yesus punya hikmat, murid-muridnya pergi dari sini, pergi shopping aja. Disitulah terjadi dialog. Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan yang berdosa. Jadi orang yang berdosa itu semakin berdosa, dia semakin membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memandang sebelah mata tentang orang yang dalam keadaan seperti itu. Kita tidak mungkin bisa PI dengan baik. Kalau kita PI itu mencari orang yang anggapan kita agak genah gitu ya. Yang ini enggak genah, enggak PI-PI gitu. Itu adalah metode PI yang salah, sikap yang salah. Karena Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Justru dia datang pada perempuan Samaria yang dianggap tidak layak menerima kasih karunia. Tuhan juga mengatakan kepada, hei Sakius, turunlah engkau. Karena aku mau menumpang rumahmu. Pada kaget. Semua orang yang mengurumini Tuhan Yesus begitu banyak. Tidak ada seorang pun yang Tuhan Yesus katakan, aku mau ke rumahmu. Ahli Taurat, Farisi, para imam sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin semprotan wangi-wangian supaya Yesus tertarik dan mau menumpang ke rumahnya. Tapi tidak ada seorang pun dari keliling Tuhan Yesus. Tapi orang yang lain yang jauh yang menganggap dia berdosa yang tidak layak. Yang sembunyi-sembunyi. Betapa kagetnya saudara ketika Sakius itu dipanggil Tuhan Yesus, aku mau menumpang ke rumahmu. Saudara, itulah yang kita lihat tentang sanggahan doktrin keselamatan adalah usaha manusia. Itu adalah tidak mungkin. Jadi manusia itu butuh kasih karunia Tuhan. Dan memang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Tabib bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Nah saudara, apa yang kita lihat dari Agustinus maupun Martin Luther, sebetulnya itu bukan pandangan atau teologi mereka. Sebetulnya itu sudah diajarkan di dalam Alkitab. Ya, itu namanya discovery, ditemukan kembali. Ya, harta karun yang sudah terpendam selama ini orang nggak tahu di dalam Alkitab. Jadi mereka menemukan kembali. Makanya nafas semangat reformasi adalah back to the Bible, kembali pada Alkitab. Apa yang ajarkan Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, itulah yang benar.
Tidak perlu dibelok-belokin lagi, divariasi lagi, ya, kreatif lagi. Semakin kreatif semakin jauh, saudara. Semakin ekstrim ke kiri, semakin ekstrim ke kanan, semakin banyak salahnya. Jadi ekstrimnya ke kanan, ekstrimnya ke kiri, itu pasti salah. Jadi abad demi abad kita melihat ada banyak muncul ya ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya. Makanya kenapa ada konsili Chalcedon, konsili Efesus, ya. Lalu kenapa ada pengakuan iman rasuli, kenapa ada Westminster, itu semuanya itu membendung, ya, untuk melindungi ajaran Alkitab itu, saudara. Nah, hari ini kalau kita tidak senang dengan ajaran-ajaran seperti ini, cepat atau lambat kita juga akan terseret di dalam ajaran yang tidak benar. Tanpa sadar kita tidak tahu. Mana yang benar, mana yang salah kita tidak tahu. Kalau kita tidak meneliti tentang kebenaran yang benar sesungguhnya. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan Paulus di sini. Paulus menegaskan keselamatan oleh iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Terjemahan TB2 itu bukan karena perbuatan menurut hukum Taurat. Saudara, surat Roma itu ditulis oleh Paulus, ya, dalam keadaan penjara dan dalam keadaan prihatin yang sangat mendalam. Dia pengen ke Roma tetapi tidak bisa, saudara. Ada banyak kesulitan. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia melihat orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu, tapi doktrinnya belum genah begitu. Belum ngeh gitu, belum akitapiah, belum sungguh-sungguh mengenal tentang kasih karunia. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya itu masih menggandeng hukum Taurat, ya, membanggakan sunat dan sebagainya. Lalu ada non-Yahudi, orang Yunani, lalu ada di pasal 1, Roma pasal 1, itu Paulus mengatakan aku berhutang Injil pada orang Skit, orang barbar, begitu ya, orang Yunani, tidak. Itu maksudnya Paulus itu menyebutkan ada begitu banyak corak manusia pada zaman itu. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi ini memandang sebelah mata pada orang-orang seperti ini, apalagi orang barbar, orang Skit ini, ya. Mereka menganggap bahwa mereka itu sulit untuk mendapatkan keselamatan, atau dengan kata lain sulit masuk pintu surga. Kalau mereka sudah dekat pintu surga, kira-kira begitu, saudara. Kenapa? Karena mereka melakukan hukum Taurat, memelihara hukum Taurat. Jadi orang yang memegang hukum Taurat, orang yang memelihara hukum Taurat, orang yang menjalankan hukum Taurat, seolah-olah dia sudah naik tangga surga, sudah dekat surga. Jadi mereka yang tidak jauh dari surga. Jadi Paulus mengatakan kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kami di sini, Paulus ingin mengatakan I'm not alone. Saya bukan sendiri loh, ya. Kami di sini adalah dengan orang percaya, ya. Artinya para rasul, pemberita Injil. Jadi orang-orang yang percaya, kami semuanya ini menyimpulkan, menyatakan bahwa ajaran kami ini bukan pendapat pribadi, tetapi sesuai dengan ajaran para rasul dan pelayan-pelayan Injil. Jadi ketika Paulus mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, itu kami artinya sesuai dengan ajaran rasul-rasul, penulis atau pemberita Injil. Jadi ini bukan doktrin sembarangan, bukan kreativitas dari Paulus itu sendiri, bukan, saudara. Itu memang ajaran rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil. Karena itu Paulus merasa penting untuk mengajarkan doktrin pembenaran oleh iman kepada jemaat di Roma, yang terdiri dari berbagai macam orang dan pemahaman tentang
doktrin keselamatan ini. Ia ingin menekankan bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, mana mungkin dapat dibenarkan karena perbuatan baik atau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena itu Paulus bicara tentang dibenarkan di sini. Artinya dinyatakan benar di hadapan Allah, bukan karena kita tidak berdosa, tetapi karena Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Ada satu kutipan dari R.C. Sproul mengatakan, pembenaran adalah forensik. Maksudnya apa itu? Yaitu kita dinyatakan, diperhitungkan, atau dianggap benar pada waktu Allah mengaruniakan kebenaran Kristus pada diri kita. Pembenaran oleh karena Kristus. Kalau bahasa kasarnya, Kristus jadi korban begitu kan? Kristus mempersembahkan dirinya. Dia adalah anak domba yang disembelih untuk menghapus dosa-dosa manusia. Karena seluruh umat manusia telah berdosa kepada Allah dan berhutang dosa kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa melunasi dosa itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan kita, melepaskan kita. Hanya karya Yesus Kristus yang telah melunasi segala tuntutan Allah untuk kita. Di dalam surat Petrus mengatakan bahwa Dia telah membayar dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Bukan dengan harta yang fana, tapi dengan darahnya yang kudus. Saudara masih ingat Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Tem Lembong dan juga gerasi kepada Hasto, Sekjen PDI, yang divonis hukum bersalah. Dia divonis hukum bersalah karena Hasto itu di dalam selama sidang itu tidak mau mengaku kesalahannya. Padahal ada bukti kesalahannya. Jadi attitude dia dalam menjawab di dalam persidangan diperhitungkan sebagai orang yang terlalu angkuh. Karena sudah berdosa masih tidak ngaku. Dihukum. Jadi dia dihukum saudara. Karena dosanya. Tapi dia mendapatkan gerasi dari presiden dan dia dilepaskan. Itu bukan berarti dia tidak bersalah. Dia sudah bersalah. Tapi gerasi itu yang diberikan presiden. Hak prerogatif dari presiden itulah yang menghapus tuntutan dosa dan hukuman itu. Sama kita di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dia adalah yang benar. Tidak ada. Kita semua adalah orang yang pernah bersalah, telah melakukan dan melanggar hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita. Tapi oleh karena kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Kita diberikan gracia atau grasi. Gracia, kasih karunia Allah. Apa sih yang mau kita sombongkan? Tidak ada, kata Paulus. Kita dibenarkan oleh hanya karena Kristus. Melalui iman, keselamatan. Iman. Kita hanya percaya kepada Kristus melalui iman kita. Iman itu tanda persetujuan, percaya. Persetujuan. Kita setuju bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita, penebus kita yang menanggung segala dosa kita. Itu iman. Iman adalah alat atau sarana yang dibutuhkan. Mutlak butuh iman. Tapi iman itu sendiri tidak bisa menyelamatkan kita. Dengan kata lain, iman tanpa objek tidak bisa menyelamatkan kita. Karena iman itu bukan substansi, tapi fungsi. Kalau hanya iman saja,
Kita diselamatkan dalam arti agama lain juga begitu. Jadi iman yang benar adalah iman yang ada objeknya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara bertanya atau tanya jawab, atau saudara mau PI, agama-agama lain ada orang yang sangat saleh, sangat taat. Dia pergi ke, entah itu ke masjid, entah itu ke kelenteng atau ke wihara. Dia sangat-sangat setia dan taat. Dia sangat beriman kepada apa yang dia imani. Dia sangat beriman, maksudnya begitu. Apakah dia diselamatkan? Kan tidak, menurut kita. Karena imannya salah. Sesetia apapun juga imannya, ya. Sehebat, sekokoh apapun, karena imannya tetap salah. Objeknya salah. Jadi iman itu hanya diselamatkan ketika iman itu ada persetujuannya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan itu yang 4, Paulus mengatakan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, tetapi kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat itu fungsinya seperti cermin, saudara. Kita tuh butuh cermin. Oleh sebab itu hari ini semua rapi kan. Rambutnya rapi, pakaiannya rapi. Tapi kalau saudara satu hari, ya pergi kemana begitu ya. Nanti rambutnya ditiup angin atau dari tempat yang kumuh. Terus tiba-tiba saudara diminta untuk pergi tampil untuk syuting. Kira-kira saudara mau bercermin dulu enggak? Atau saudara langsung naik ke panggung? Enggak mungkin lah. Biasanya orang yang syuting-syuting itu harus di make up dulu. Ya, di TV, di podcast. Itu di make up. Ya. Bukan hanya setelah make up, saudara pun sendiri harus lihat kaca sendiri lagi. Aku kayak apa gitu ya. Itu hukum Taurat, saudara. Seperti cermin. Salahku di mana? Kebaikanku di mana? Kalau menghitung banyak salahnya, saudara. Jadi apakah mungkin kalau kita melakukan hukum Taurat itu bisa menyelamatkan kita? Tapi bagi orang Yahudi, hukum Taurat yang mereka pegang sedemikian rupa, yang mereka hormati sedemikian, yang mereka pelihara seperti itu. Ketika mereka melakukan hukum Taurat, seolah-olah mereka itu sudah menaiki tangga surga yang hampir masuk ke surga gitu. Kira-kira begitu. Tapi Paulus mengatakan, no, bukan karena melakukan hukum Taurat. Justru hukum Taurat itu menunjukkan keberdosaan kita dan ketidakmampuan kita. Justru kita perlu kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu telah menggenapkan apa yang ada di hukum Taurat. Mestinya pinter dong. Kalau kasih karunia itu telah menggenapkan hukum Taurat, kan berarti kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sudah digenapkan kasih karunia. Karena itu Paulus menggunakan kalimat bahwa kita hidup di bawah kasih karunia. Bukan hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa lagi kita kembali ke sana? Itulah tulisan Paulus yang begitu indah. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan iman, ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa bangga, ya, karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, saudara, sampai di sini kita sudah belajar tentang apa yang dimaksudkan hanya oleh iman atau dibenarkan oleh iman. Kita tidak ada satupun di antara kita yang berani merasa berjasa, bangga bahwa saya diselamatkan karena saya banyak ke gereja. Karena gereja dekat rumah saya. Atau saya kenal pendetanya. Atau saya banyak persembahan. Bukan itu, saudara. Kasih karunia Tuhan semata-mata kita diselamatkan.
Jadi Bapak Ibu, kita semua duduk di sini adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak perlu sombong ya satu sama lain atau merasa superior daripada yang lain atau yang lain merasa inferior daripada yang lain. Tidak perlu. We are equal in the sight of God. Kita itu sama di mata Allah. Karena kita sama-sama mengalami kasih karunia ada. Dan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Jangan ada yang mengatakan bahwa dia itu dari kecil sampai besar tuh, dosanya lebih banyak dari saya. Jadi anugerah saya lebih banyak daripada dia. Dia tidak, saudara. Kita sama-sama mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini saya ingin singkat yang terakhir. Yang penting menurut saya ini, ya. Bukan tadi tidak penting, tapi yang lebih penting ini tuh maksud saya adalah kita jangan hanya memahami secara doktrinal, ya. Kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia Tuhan, dibenarkan oleh karena Kristus, betul. Ya. Tapi jangan lupa, saudara. Kita harus hidup oleh iman itu. Relasi iman dan kehidupan. Itu penting. Ada orang yang salah mengerti sehingga membuat ketika dia diselamatkan tidak terlalu ngotot istilahnya. Tidak terlalu ngoyo perbuatan baik. Karena itu orang Kristen ketika melakukan perbuatan baik rasanya agak kurang tajam begitu ya. Feelingnya begitu ya. Kurang gitu. Kenapa saudara? Karena ada salah pengertian. Perbuatan baik boleh dilakukan, juga boleh tidak. Karena toh saya sudah diselamatkan. Karena saya diselamatkan tidak perlu plus perbuatan. Jadi perbuatan iya, ya juga tidak. Itu adalah kesalahan kita. Jadi Yakobus ingin menjelaskan tentang apa itu hidup oleh iman. Yang sesungguhnya, yang sejati. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita tidak boleh berhenti sampai pada doktrin keselamatan hanya anugerah. Meskipun Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi saya tidak perlu menjalankan hukum Taurat, saya tidak perlu ya menghormati hari Sabat, tidak perlu menghormati orang tua dan sebagainya. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu adalah satu kebenaran firman Tuhan yang tetap dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh menginginkan harta kekayaan orang lain dan sebagainya. Itu tetap harus dijalankan dalam kehidupan kita. Tapi bukan kredit untuk keselamatan. Tapi itu adalah tanda, bukti, buah keselamatan yang kita terima di hadapan Tuhan. R.C. Sproul, pembenaran yang sejati selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam proses pengudusan. Jadi iman dan perbuatan dipahami secara harmonis, ya. Hanya iman itu mendahului perbuatan, oke? Jadi tindakan iman seperti Abraham misalnya. Abraham itu dibenarkan karena iman, tetapi Abraham tidak berhenti di situ. Abraham menyatakan imannya melalui perbuatannya, mempersembahkan Ishak sebagai persembahan. Dan itu dia benar-benar taat. Kalau mau dipikir-pikir itu sepertinya fiksi atau legenda begitu. Apa sih, benarkah ada orang yang mempersembahkan anaknya yang begitu polos bawa ke Gunung Moria gitu? Saudara tahu perjalanan ke gunung itu berapa lama? Masa nggak ada hati gelisah dan caranya gimana ya, kibulin anaknya atau apa gimana gitu ya, atau kibulin Allah lah gitulah pura-pura, atau nggak ada, saudara. Itulah bukti iman yang sejati dari Abraham melalui satu perbuatan.
yang sangat luar biasa. Pada waktu Habel memberikan persembahan, itu karena dia beriman kepada Tuhan. Maka dia memberikan persembahan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara, sebagai implikasi dalam kehidupan kita, mungkin kita harus berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Sebagai orang percaya, harus ada bukti nyata untuk melakukan perbuatan yang baik. Bagaimana saudara dan saya menerjemahkan hidup oleh iman atau iman dalam kehidupan. Menerjemahkan atau mempraktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebelum COVID ada begitu banyak jemaat yang masih setia ikut kebaktian doa. Ya kan? Setelah COVID, ya kalau selama COVID lah iyalah. Tapi setelah COVID mestinya harus bersyukur kepada Tuhan ya. Harus lebih giat mestinya, lebih banyak orang hadir dalam persekutuan doa. Tapi nyatanya tidak ya. Beberapa orang saya tanya kenapa tidak kebaktian doa lagi. Mungkin ada sebagian mengatakan saya sibuk. Sudah malas, lama enggak pergi, sungkan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau Anda memiliki iman yang sejati, iman yang kasih karunia Tuhan yang hidup di dalam iman Anda tidak boleh mengatakan, saya sungkan dan saya sudah malas, sudah kering. Saudara, pernah enggak lihat di Ambengan atau di sekitar kita? Kalau Pak Sindyong tinggal di Ambengan, bisa lihat jalan Ambengan di situ. Dulu saya tinggal di situ. Itu ada beberapa bangunan yang besar, termasuk sampai di Hook itu. Itu banyak bangunan sekitar 20 tahun lebih tidak dipakai. Itu henkui loh kalau mau dijual tuh. Dulu itu harganya luar biasa. Termasuk yang di sebelah Pastori Pak Sindyong itu mau jual sekian tapi tidak laku, tidak gampang. Nah di satu pojok Jalan Pacar di situ ada Hook, sejak dibangun sampai sekarang tidak pernah dipakai, rusak. Ada sebagian orang itu diselamatkan karena iman, tapi tidak pernah menyatakan buah, tidak ada kegiatan, tidak ada perbuatan. Akhirnya imannya itu menjadi orang Kristen yang gersang, yang rapuh, yang kering, seperti rumah tidak kepakai. Ini bukan hanya mengingatkan kita, tapi juga yang lain. Bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada sebagian orang berpikir, ya diselamatkan iman, ya sudah nikmati keselamatan itu. Tidak ikut pelayanan, ya ikut pelayanan juga ya seadanya, hanya untuk rasa guilty feelingnya hilang aja begitu. Kalau ditanya, kamu ada pelayanan? Ada. Kamu ada ikut PA enggak? Ada. KDG ada enggak? Ada. Buat ada ya, hanya untuk ya. Tapi bukan sungguh-sungguh yang hidup dari imannya itu loh. Kalau orang yang hidup dari imannya itu tidak perlu ditanya, dia akan kejar dan dia akan menyatakannya. Dia akan merasa guilty feeling dan merasa bersalah kalau dia tidak melakukan itu. Karena iman yang hidup ada di dalam dirinya. Saya kembali kepada Ibu Sandy yang tadi. Saya ingin cerita supaya ada happy ending. Ibu Sandy ini sudah frustasi dengan anaknya dan
dia boleh dikatakan kerja itu hanya untuk melewati hari begitu. Dalam keadaan keputusasaan, ya, tinggal di Amerika, anaknya di penjara, suaminya pekerja kasar yang tidak bisa apa-apa. Jadi ibunya ini coba bekerja semberautan. Skillnya tidak ada. Ya pokoknya masuk. Mungkin konveksi apa, bagian apa begitu. Pokoknya cerita singkatnya dia kerja di situ. Tidak lama diusir sama bosnya. Karena kerjanya tidak gena, kerjanya tidak profesional. Merusak barangnya saja, diusir. Wah, dia frustasi, saudara. Dia frustasi di dalam perjalanannya. Dia pengen mengakhiri hidupnya. Tapi dia ingat ada teman-teman orang Kristen selalu mengajak dia ke PA dan Kristen. Dan dia tahu sendiri bahwa dia tidak suka ke gereja dan tidak suka dengan nama Tuhan Yesus. Karena dia adalah penganut Buddha yang cukup ketat begitu. Tapi dia mengatakan, aku sudah berdoa kepada Buddha. Aku minta tolong sama Buddha, tapi tidak ada jawaban. Sekarang saya jalan buntu. Pulang dengan kekesalan, diusir, dan merasa tidak ada artinya. Dan ketika dia lewat gereja itu, dia berkata pada dirinya, aku memang tidak suka. Tapi aku sekarang butuh. Aku buta Tuhannya orang Kristen itu. Apakah betul dia adalah Tuhan yang hidup? Dia masuk ke situ, saudara. Masuk situ pas ada PA. PA ikut. Lalu terakhir hamba Tuhan itu mengaplikasikan firman Tuhan itu. Dia mengatakan, barang siapa di antara kalian yang sedang galau, yang sedang susah hati, yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukalah hatimu. Dia akan datang untuk menolongmu. Dia kaget. Kok pendeta itu tahu persoalan dia? Kegalauannya. Lalu dia berkata dalam hati, apakah betul ini ya? Ada Tuhan di sini. Kalau betul aku ingin menyambutnya. Aku akan menerimanya. Sudah berapa kali dia ikut PA itu. Pada akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia bilang, Tuhan, bukan hanya saya diselamatkan. Buktikan bahwa engkau hidup. Seperti firman Tuhan mengatakan, jika engkau percaya Tuhan Yesus Kristus, seisi rumahmu akan diselamatkan. Apakah mungkin suamiku yang kasar itu bisa percaya? Apakah mungkin anakku yang bertato-tato itu di penjara yang jahat itu bisa diselamatkan? Singkat cerita, setelah dia diselamatkan, ada berita good news. Anaknya yang di penjara, yang bertato itu, sudah bertobat dan percaya pada Tuhan. Jadi kalau sudah lihat gambar di situ, dia itu jadi pengkhotbah di penjara. Yang pakai hitam itu adalah Johnny Cheng. Ini adalah Sandy Cheng. Dan dia sekarang menjadi YouTuber. Kalau saudara ketik Johnny Cheng pasti keluar itu. Dia khotbah luar biasa. Orang yang kita pandang dengan sebelah mata yang tidak pantas dengan kasih karunia Tuhan. Tapi sekarang dia bisa menjadi pengkhotbah. Karena dia memiliki iman yang hidup. Dia ingin menyatakan perbuatannya yang luar biasa. Karena itu saudara, di Markus itu. Di Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di surga. Perbuatanmu yang baik. Dari kata kala erga. Kala itu ambil dari kalos.
sama dengan agathos, sesuatu yang baik secara estetis, moral, dan enak dipandang. Erga ini adalah action, perbuatan. Perbuatan yang kelihatan, yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati, yang enak, yang tidak merugikan orang lain. Baik secara moral maupun secara spiritual. Itu yang dimaksudkan. Perbuatanmu yang baik itu. Kalau itu dinyatakan, nama Bapakmu di surga dipermuliakan. Hari ini, ketika kita melakukan perbuatan baik, action yang baik, itu adalah hanya tanda buah iman kita yang hidup, Bapak Ibu. Iman yang sejati. Bukan hanya menerima kasih karunia, tapi ada perbuatan nyata, ada actionnya. Hari ini, apakah Bapak Ibu telah absen sekian lama perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah yang baik, kegiatan rohani yang hidup? Kita bukan hanya belajar sola scriptura, sola fide, hafal sola gratia, bukan hafalan, bukan itu yang kita inginkan. Tapi bagaimana kita menerjemahkan iman itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, setelah pulang dari sini, kita nyatakan iman kita yang hidup. Kita membawa dampak pada orang lain melalui perbuatan kita, perkataan kita, action kita, buah-buah